Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok COVID akan membahas tentang sejarah virus. Anggota kelompoknya, nak? Anggota kelompok yang pertama ada Muhammad Wahyu Abdillah, saya sebagai narasumber atau naraspresentasi. Yang kedua ada Yamai Taula sebagai moderator kedua. Yang ketiga ada Hanifah Uya Putri sebagai notulen. Yang keempat ada Wadatun Nadia sebagai pencari materi. Yang kelima ada Naifah Rifda Salabila sebagai operator. Ya, sebagai operator dan sebagai supir. Dan selanjutnya supir yang akan dibahas oleh Abdillah. Pada itu silakan. Gimana nih Naifah? Nah, ya. Jadi pertama sebelum membahas struktur itu kita sangat butuh untuk membahas sejarahnya. Kenapa? Karena pengetahuan sejarah itu mau tidak mau harus kita kuasai. Karena kalau misalnya kita cuma tahu sesuatu tanpa tahu bagaimana asal usulnya, itu ada yang terasa kurang. Jadi di sini istilah virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Tadi itu adalah virion. Nah, virion itu adalah virus yang tadi yang berada di luar makhluk hidup dan menjadi asal dari nama virus yang ini berarti dia hidup di dalam makhluk hidup. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Nah, penyakit mosaik itu apa sih? Yang seperti di daunnya itu ada bercak-bercak atau titik-titik berwarna merah kecoklatan. Lanjut. Jadi pertama ada Bapak Adolf Meyer. Beliau menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Karena bintik-bintik ini akan menyerap nutrisi yang seharusnya digunakan oleh mekanisme apex untuk mempercepat dan melangsungkan proses pertumbuhan. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik tersebut disebabkan oleh penyakit mosaik yang menular. Nah, jadi bagaimana? Beliau itu mengambil getah dari tanaman yang sakit dan kemudian disemprotkan pada tanaman yang sehat. Dan ternyata tanaman yang sehat itu ikut tertular. Jadi Adolf Meyer ini berhipotesis bahwa di dalam tanaman yang sakit itu ada sesuatu. Nah, dia cuma tahu sesuatu aja yang dapat menularkan penyakit dari tanaman yang sakit menuju ke tanaman yang sehat. Nah, penelitian ini dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Dimitri Paruski. Meneliti penyakit mosaik pada tanaman tembakau, ya sama. Ya, penyakit yang sama juga masih penyakit mosaik. Ini menyimpulkan bahwa ditemukan suatu patogen baru yang disebut filterable virus. Ini filterable particle. Jadi dia itu menggunakan saringan yang dapat menyaring bakteri. Jadi bakteri itu tidak dapat lolos dari saringan tersebut. Tetapi setelah dia menyaring getahnya itu tidak ada sama sekali bakteri yang tersaring. Berarti dia menyimpulkan bahwa itu adalah bakteri yang sangat kecil sehingga dapat melewati saringan bakteri tersebut. Lanjut lagi ada Martinus Pagent-Ray, itu pada tahun 1897. Beliau bereksperimen dengan membuktikan bahwa agen penginfeksinya itu dapat berkembang biak. Beliau menyebutnya sebagai virus lolos saring juga. Jadi beliau itu juga menyaring virus itu dan menyaring getahnya dan masih tersaring juga gitu. Dan beliau itu menemukan bahwa virus-virus tersebut dapat berkembang biak atau bereproduksi. Nah, terus ada terakhir itu ada Wendell Stanley. Wendell Stanley inilah yang mencetuskan adanya ilmu virologi atau awal mula dari ilmu virologi yang dibahas karena beliau berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus atau TMV. Jadi beliau yang menyimpulkan bahwa itu disebut virus, disebut virion, sehingga memulai adanya ilmu virologi atau ilmu yang meneliti tentang virus. Nah, jadi dia dikristalkan. Sehingga inilah yang bingung. Kalau dia hidup, kenapa dia bisa dikristalkan? Karena kan secara dia juga punya punya kehidupan gitu. Dia bisa berkembang biak, dia bisa menjadi parasit pada organisme lain, tetapi dia juga bisa dikristalkan. Yang mana dikristalkan itu adalah ciri-ciri dari mineral. Tentunya ini sangat membingungkan. Ini kita bahas ya. Oke, jadi struktur virus itu ada ukuran, bentuk, dan susunan tubuh. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil yang hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali. Nah,
mikroskop elektron itu sudah mikroskop yang paling paling efektif untuk mendeteksi virus. Bahkan perbesarannya segini, tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya. Virus terkecil itu diameternya sekitar 17 nanometer dan diameter terbesarnya itu 1000 nanometer. Jadi memang sangat-sangat kecil. Kita tidak bisa merasakan ada virus yang masuk ke tubuh kita dan menginfeksi, tetapi yang kemudian bisa kita rasakan adalah bahwa kita terinfeksi, bahwa kita ada penyakit, tidak beres gitu. Jadi bentuk virus itu sangat bervariasi, mulai dari isometrik atau icosahedral, isometrik. Terus ada oval, batang, jarum. Jarum itu nantinya kecil sekali, tangkai memanjang atau filamen atau menyerupai huruf T. Huruf T ini umumnya itu adalah bakteriofag. Bahkan ada yang bentuknya itu seperti berulu kata, berarti dia seperti ada flagellesnya. Sama seperti manusia punya fungsi berbeda-beda, tetapi untuk memudahkan identifikasinya, manusia membaginya menjadi beberapa bentuk seperti berikut. Yang pertama itu ada virus yang seperti ini, yang spiral. Spiral ini contohnya tadi adalah tobacco mosaic virus atau virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Itu dari kapsomer itu menyatu dan kaku membentuk sebuah tabung. Nah, di dalamnya ini telah ada materi genetik virus berupa DNA atau RNA. Dan pada tobacco mosaic virus, kalau tidak salah itu dia adalah RNA. Terus ada icosahedral atau segi banyak. Jadi segi-segi banyak ini itu disusun oleh kapsomer yang bentuknya itu simetris. Dan kemudian dia akan membentuklah segi banyak seperti ini. Ini ada glikoproteinnya juga. Nah, terus ini ada berpelindung, jadi dia itu di dalamnya itu ada amplop, dan di luar ini itu ada glikoprotein yang bentuknya seperti ini. Nah, glikoprotein ini itu fungsinya apa? Glikoprotein inilah yang akan istilahnya itu menipu karena berikatan dengan reseptor sel inang, sehingga dia itu dapat masuk. Karena kan sel inang itu pastinya punya sistem imun yang direpresentasikan melalui represor, tetapi ditipu nanti sama si glikoprotein ini sehingga virus itu dapat masuk ke tubuh. Terus ini ada bakteriofag. Susunannya seperti ini. Ini ada kepala yang mengandung materi genetik, dan ada juga leher ini menghubungkan kepala dengan ekor. Nah, ekor inilah nanti virus akan menyuntikkan materi genetiknya kepada sel inang. Susunan tubuh virus. Virus tidak terbuat dari sel. Virus itu aselular. Karena dia tidak punya organel sel, dia tidak punya sitoplasma, melainkan membutuhkan sel inang sebagai rumah untuk bertahan hidup. Berarti ini tuh dia disebutnya parasit obligat. Di dalam sel inang virus dapat hidup dan aktif. Sebaliknya jika virus tidak punya sel inang, maka virus hanya akan dia seperti mati dan tidak aktif. Nah, dalam siklus inilah kita akan menyebutnya virion. Diameter tubuh virus itu 210 sampai 300 nanometer dan panjangnya 20 sampai 14.000 nanometer. Kira-kira seperti ini bentuk tubuhnya. Nah, bentuk tubuh ini itu adalah bakteriofag. Oke, ini kualitas gambarnya. Ini ada kapsid. Kapsid itu adalah selubungnya, itu terbuat dari protein. Terus ada materi genetik yang di dalam sini, nanti yang ini. Terus ini ada leher. Leher ini menghubungkan dia sama ekor. Leher ini kayak jadi penyangga tuh virusnya gitu. Terus ini ada ekor, ini ada penyangga dasar, dan ini serabut ekor. Serabut ekor ini yang nanti akan nempel di sel inang gitu. Secara sederhana itu kepala, leher, dan ekor masing-masing punya fungsinya sendiri. Strukturnya kepala virus. Nah, di sini ada asam nukleat tadi, materi genetik disimpan dan diselubungi oleh kapsid. Adalah selubung protein yang terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid itu berfungsi juga sebagai pemberi bentuk, melindungi asam nukleat dan menjadikan protein enzim agar virus mampu menembus sel inang. Leher virus itu tempat menyambungkan antara kepala dan ekor, tapi tidak semua virus punya leher. Hanya virus kompleks yang punya fungsinya untuk menyangga kepala virus. Ekor virus itu salah satu bagian terpenting karena ekor inilah yang akan menancap ke kepada tubuh inang yang akan digunakan virus sebagai rumahnya. Ekornya itu berbentuk seperti tabung dan
Oke. The end. Oh, iya. Ya hubungin lagi. Coba dikecilin. Close. C. Ya. Ya. Habis ya? Habis. Apa lagi? Ke bawah lagi. Oke, closing. Scroll tak? Paling bawah. Itu dia. Mungkin sekian dari kami. Telah mendengarkan. Kalau mereka mau Pertanyaan. Bu, ada sesi pertanyaan Ustaz. Ya. sesi pertanyaan. Oke, sebelumnya kasih aplaus dulu ya untuk kelompok Abdillah dan kawan-kawan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi begitu ya, luar biasa. Kelompok 1 sudah mengawali dengan sangat baik. Moderator membuka sesi tanya jawab atau masukan dulu? Langsung tanya jawab aja. Boleh masukan atau tanya jawab. Kasih masukannya apa dari audiens ya. Kemudian juga apa yang menjadi pertanyaan nih? Ada nggak yang menjadi tanda tanya nih dalam kepala kita ya sebagai audiens? Oke, moderator lebih ini lah, moderator lebih fleksibel lagi ya, lebih akomodatif lagi ke teman-temannya. Mana tahu temannya ada yang bertanya nah? Jadi ada yang bertanya. Nah, Abdul, tadi kan itu ada virus yang dalam bentuk tubuh yang kompleks. Contoh virusnya apa dengan struktur tubuh yang kompleks? Nah, yang kompleks. Nah, struktur tubuh yang kompleks itu kan tadi ada yang seperti ini, virus berdasarkan Moderator, bilang ini moderator, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh siapa gitu ya? terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan dijawab oleh Dila. Nah ini dia, spiral, ikosahedral, berpelindung, dan kompleks. Berpelindung ini tuh pelindungnya itu disebut selubung atau amplop. Jadi 3 virus ini itu masih tergolong sederhana, tapi mereka punya kerumitan sendiri dalam susunannya. Nah yang kita sebut kompleks itu adalah yang ini. Dia punya kepala dan ada ekor. Jadi ini dia tipe virus yang kompleks. Contohnya itu bakteriofa atau virus yang menginfeksi bakteri. Berarti virus yang ada pada bakteri. Ya, yang kebanyakan menginfeksi bakteri itu adalah virus yang kompleks seperti ini. Yang spiral, ikosahedral dan Bakterinya bakteri apa? nah, bakteri itu tergantung, tetapi yang paling sering dibahas dalam soal-soal itu adalah bakteri pada usus yaitu Escherichia coli. E. coli ya. Baik. Karena secara tidak langsung kan kalau misalnya bakteri Escherichia coli ini diinfeksi oleh bakteriofa, fungsinya akan terganggu. Dan bakteri Escherichia coli itu kan membantu proses defekasi kita, sehingga nanti proses defekasi kita itu terganggu kalau misalnya virusnya itu bakteri itu diinfeksi oleh virus bakteriofa ini. Masih ingat E. coli di mana letaknya? Paling banyak di usus? Usus besar ya, pembusukan ya. Jadi dengan E. coli itu ada yang pernah minum ini kan? Minum yogurt gitu ya. Lintas merek. Tahu ya? Nah, cintai ususmu gitu ya. Nah, dan sebagainya. Lintas merek ya. Jadi itu membantu untuk menjaga kesehatan usus gitu ya. Oke, moderator, masih ada lagi nggak yang lain? Masih ada lagi yang bertanya? Oh, nih ada Salman. Jadi saya pernah baca sebuah buku ya, beberapa virus memiliki selubung tambahan berupa sampul membran. Sampul membran itu apa? Lalu apa contoh virus yang memiliki sampul membran? Nah, Jangan lupa moderator. Saya atas pertanyaannya. Terima kasih. Salman, tadi Lila ya. Ditanya, ayo akan dijawab oleh jangan di scroll lagi nih Pak. Nah, jadi ini dia berpelindung nilai yang disebut amplop atau selubung membran. Nah ini kan strukturnya kita jadi gini, misalnya ada virus, ini kapsomer, terlalu besar ini virus kapsomer. Ini ada bulatan yang di sini. Nah, terus di sini ada genetik dan di sini ada struktur yang itu disebut sampul membran. Nah ini sampul membran. Terus di
ada lagi nanti lapisan membrannya. Nah di sini ada glikoprotein. Jadi glikoprotein itu adalah bentuk diferensiasinya dari si sampul membran tadi. Tahu diferensiasi ya? Misalkan pada tumbuhan, misalkan tumbuhan itu dia punya duri atau punya spina ya, atau punya kayak jelatang gitu ya, diferensiasi. Kaktus misalkan, nah, itu duri itu adalah Diferensiasinya dari apa? Dari daunnya gitu ya, atau modifikasi dari daunnya. Nah kalau pada virus begitu dia. Oke. Nah, jadi ini dia berpelindung itu dia akan memicu adanya glikoprotein yang nanti itu akan berikatan dengan reseptor sel inang besar ini. Jadi ini sel inang. Nah, jadi sel inang itu ada reseptor yang seharusnya berfungsi untuk daya tahan. Tetapi kan ada glikoprotein yang berikatan, terus ini tuh lolos masuk ke dalam. Ya. Itu dia. Dan nanti dia itu akan menginfeksi sel inang tuh menyebabkan adanya seperti ini. Misal di sini nukleus itu materi genetiknya akan bergabung, terus di sini itu terbentuk kapsonet, terus di sini itu ada lagi glikoprotein baru. Nah, terus karena sel itu kan ada vesikel itu berfungsi mentransfer partikel-partikel yang ada dari elektron menuju ke tempat lain. Ya. Jadi nanti akan ditransfer oleh vesikel ke sini ya, ke tempat keluarnya virus. Sehingga nanti virus-virus ini dirakit dan keluarlah virus baru dengan struktur yang sama dengan virus yang sebelumnya, dengan glikoprotein, dengan amplop, gitu. Jadi fungsi amplop itu adalah untuk membentuk glikoprotein yang dapat menipu respons sel inang. Karena setiap sel inang kan pasti juga punya daya tahan tubuh atau daya imun. Gitu. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada nggak yang menghubungkan dengan vaksin nggak? Ada nggak yang menghubungkan, mengaitkan dengan sesuatu yang gitu? Jadi gitu ya pertanyaannya, usahakan lebih lebih mendalam lagi atau lebih ada keterkaitan gitu ya, atau hubungan antara ini dengan itu gitu ya, dengan teknologi hari ini yang penemuan vaksin gimana sih gitu ya? Udah divaksin kok masih juga, atau harus 3 kali vaksin ya? Vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 gitu ya? Kenapa harus 3 kali pula gitu? Ayo. Hubungkan dengan tadi, dengan sifat virusnya tadi. Atau sudah cukup barangkali? Atau lagi? Moderator, ada yang bertanya lagi, Fauzan? Jika virus corona itu kan, vaksin virus corona itu kan ada yang diambil itu dari virus corona yang mati untuk jadi vaksinnya kan. Jadi pertanyaan itu jadi apa virus corona yang mati ini? Dia kan disuntikkan ya. Terus? Jadi virus-virus yang itu nggak bisa lagi disuntik. Justru dia bingung tuh dia tanya gitu kan. Ya, Fauzan? Gimana struktur pertanyaannya? Pokoknya apa alasannya virus yang hidup yang virus corona ini nggak bisa masuk kalau ada vaksin? Oh iya. Virus corona yang Boleh. Mungkin moderator bisa menangkap ya, apa maksud dari penanya barangkali? Yang lain juga boleh kok. Kayak apa Zidan juga boleh kok, yang lain juga. Neva juga boleh, yang lain juga boleh. Jawab. Sama ya, di depan ini sama anak punya hak yang sama, kewajiban yang sama untuk menjawab atau menanggapi ya. Jadi di dalam virus itu ada RNA atau DNA lah. Ada yang baik. Nggak nampak nak, temannya nggak nampak. Gitu. Ada tadi glikoprotein. Terus ada amplop. Ada membran luarnya gitu lah istilahnya. Nah, jadi di antara ini yang tidak bisa diambil menjadi vaksin itu adalah RNA sama DNA karena terletaknya di dalam. Semua yang terletak di luar itu bisa diambil dan dijadikan vaksin, termasuk bakteri yang sudah mati tadi. Kenapa bakteri yang sudah mati itu bisa digunakan menjadi vaksin? Karena DNA atau RNA-nya itu sudah tidak aktif, sehingga dia itu tidak bisa lagi menginfeksi, tidak bisa membuat
inangnya itu sakit gitu. Ya. Nah, jadi dia itu akan membentuk virus yang sudah mati itu akan membentuk suatu kekebalan baru karena dia itu sudah ada settingan gitu. Dia itu sudah tersetting untuk mengenali temannya. Jadi dia itu dapat mengcounter gitu istilahnya. Jadi teman-temannya yang masuk kalau misalnya tubuh yang terus sudah divaksin, nah teman-teman yang mau masuk itu memang sudah tidak bisa masuk lagi karena this location is mine, this area is mine oleh virus yang dalam imunisasi tadi. Jadi teman-temannya ini dicegah untuk masuk dan kalau masuk itu kan sudah terbentuk, nah tubuh itu sudah membentuk kekebalan tubuh yang baru. Selain karena vaksin, kalau misalnya kita terinfeksi sesuatu itu setelahnya kita itu akan menjadi lebih kuat. Jadi seperti yang kayak kita kena rintangan hidup gitu, kita akan menjadi lebih kuat setelah terkena Masya hidup Allah. tersebut. Kita dikasih soal yang sulit, terus selanjutnya kan dikasih soal sulit udah segini Udah doang. biasa. Itu lah istilahnya. Aduh. Nah terus yang kayak apa ya? Ada penelitian yang mengatakan kalau misalnya virus corona itu menginfeksi ibu hamil, peduli divaksin atau tidak, itu saat ibu tersebut sudah sembuh, anaknya akan secara otomatis juga memiliki ketahanan tubuh terhadap virus tersebut. Ya. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya. Oke, lagi yang lain? Pertanyaan lain? Ini tim kreatifnya ya. Tim kreatif. Arya, ini ada teman lagi yang mau bertanya. Bagaimana cara Wendel Sunday mengkristalkan partikel PIC Masya Allah itu ya. Virus ya pada tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf ya karena orang tua juga kurang, jadi mari kita cari referensi dan Boleh. akan coba menjelaskannya. Boleh pengkristalan ya. Kapan dia dikristalkan tadi masih ingat konsepnya? Siapa? Kapan ya masanya? Masa Wendell Stanley. Iya, si pakar tadi ya, pakar virologi, Wendell Stanley. Nah, itu juga. Nanti cari lagi ya sumber lain ya. Ini sebagai referensi awal, referensi yang lebih valid lagi. Boleh dibantu yang lain? Nah, jadi Ya. proses kristalisasi virus adalah saat virus tersebut menempel pada benda dan pada makhluk hidup yang menempel pada virus tersebut. Virus dalam proses pengkristalan ini tujuannya untuk melindungi diri virus. Jadi Stanley tadi itu menyediakan benda untuk ditempelkan virus, tetapi virus tersebut tidak lagi berada pada makhluk hidup sehingga dia itu akan dikristalkan. Jadi sebenarnya metodenya itu cukup sederhana, bahkan mungkin di sekitar kita itu banyak virus COVID yang mengkristal gitu kan. Coba yang lain lagi, cari yang sumber lain lagi. Dari LIPI coba, dari LIPI itu. Oh, bukan ya. Dari apa lagi? Dari coba cari yang lebih akurat lagi ya. Jadi bentuk tidak aktif dari virus itu bisa diubah menjadi kristal dan itu mencakup banyak dari partikel virus. Virus bisa dikatakan untuk hidup karena dia akan bisa mengadakan nukleus asal nukleosidnya dengan protein dari inti virus yang sama dengan organisme tadi. Dia protein itu sama dan sebagai organisme yang tidak hidup dia tidak punya ability atau kemampuan tersebut. Virus have no metabolic processes, dia tidak punya proses Metabolisme. Yaitu keterangan lanjutannya ya. untuk mempelajari bagaimana proses kristalisasi virus. Sinar X. Value as an accomplishment for this awarded the share of Oke, dalam proses pengkristalan ya, pengkristalan ternyata ada banyak tahapan-tahapan ya tadi ya. X-ray atau sinar X dan lain-lain tadi ya disebutkan tadi oleh para penemunya. Jadi ada teknik pengkristalan dengan menggunakan X-ray. sinar X ya. Disebut dengan apa? X-ray crystallography. Is called Crystallography. Nah, itu ya.
This is enables one to study the characteristics of a virus. Jadi dia memakai sinar X-ray yang seperti telah disebutkan Tadi ya. X-ray itu punya kemampuan untuk mengkristalkan si virus sehingga disebut X-ray crystallography analysis. Dan itu beberapa saat ya, tidak selamanya ya. Itu ada jangka waktunya juga. Ada jangka waktu tertentu untuk periode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. Ya, syukran jazakumullah khairan untuk kelompok 1 ya, Abdullah dan kawan-kawan. Oke, kembali ke tempat nak nasihat, boleh kembali.